Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku semuanya dari seluruh Indonesia yang hadir untuk belajar bareng kelas belajar Babak Belur yang diselenggarai oleh Serve Indonesia. Babak Belur itu apa sih, Kak? Babak Belur adalah bincang di kupas tuntas beasiswa luar negeri di bawah Serve Indonesia, organisasi yang kakak dan dua teman kakak lainnya dirikan untuk membangun dan mengembangkan komunitas di Indonesia, terutama pemuda-pemudanya seperti kalian. Nah, teman-teman semua, kalau yang sudah pernah mengikuti kelas belajar itu bukan hanya kelas belajar untuk TOEFL preparation, tapi juga ada IELTS preparation, ada juga kelas motivation, ada juga bagaimana caranya mengembangkan youth leadership. Jadi kita semua tuh udah bikin paketnya, kurikulumnya bersama tim volunteer di Babak Belur yang terdiri dari berbagai macam tupoksi, terutama untuk tim instruktur, mereka lah yang buat kurikulum dan mengajarkan langsung ke kalian. Jadi terima kasih banget buat kakak-kakak yang terdiri dari tim instruktur dan juga tim volunteer Babak Belur yang sudah mau memberikan waktu dan juga mendedikasikan energi, pikiran, juga cintanya untuk membangun pendidikan di Indonesia. Hari ini kita punya co-host Julie dan Reza yang akan membantu Kak Tony dalam kelas belajar hari ini. Nah, kalau misalnya untuk belajar di luar negeri itu apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan? Jadi kelas belajar itu membantu teman-teman semua untuk support mengembangkan bahasa Inggris kalian, juga mengembangkan leadership, kemudian gimana sih caranya volunteerism, take initiative, sebenarnya leadership itu apa. Nah, itu semua udah kita bahas, dan teman-teman kalau ketinggalan bisa langsung cek di YouTube kakak, namanya Anggie Subijanto, kalian mungkin udah subscribe, bisa ditonton di situ juga videonya, supaya nanti kalian gak ketinggalan. Nah, yang udah dibahas beasiswanya karena kakak adalah alumni dari Australia Awards awardee. Nanti kakak akan kenalkan diri kakak juga. Jadi beberapa sesi yang kakak buat di YouTube itu mengandung tentang apa sih itu beasiswa Australia Awards, terus bagaimana sih caranya dapat beasiswa Australia Awards, terus kehidupan di luar negeri, kehidupan di Australia itu seperti apa, terus sampai tahapan in detail kalian mengisi formulir kalian. Nah, kapan lagi sih AAS itu ada? AAS itu akan dibuka setiap Februari per tahun. Tapi kemarin karena tahun ini kita spesial banget ada pandemi, jadi diundur menjadi bulan Agustus. Akhir Juni penutupannya. Nah, jadi teman-teman yang mau daftar tahun depan, meskipun tahun ini belum ada pengumumannya, kakak yakin karena dipengaruhi oleh adanya pandemik ini, semua sistem, semua policy, semuanya bergeser. Jadi sabar aja buat kalian yang udah daftar, ataupun kalian yang mau daftar, siapkan dari sekarang bulan Februari kalian udah mulai masukin formulirnya. Karena apa? Waktu itu kakak belajar untuk, jadi kakak daftar di 2017, itu dipersiapkannya nggak 2017 awal baru siap-siap, enggak, tapi tahun sebelumnya kakak udah belajar secara intensif bahasa Inggris supaya bisa dapat IELTS-nya sesuai dengan persyaratan yang ada di Australia Awards Scholarship. Tapi karena kakak ngambilnya di kampus di Melbourne, di mana kita semua tahu Melbourne itu paling ketat dan nggak Melbourne dan Canberra ada beberapa university yang bisa ditawar, tapi di Melbourne itu nggak ada satu universitas pun yang mau menurunkan nilai bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kalian mau punya mimpi nih Kak, aku mau belajar misalnya master atau PhD di Melbourne atau di Australia di bagian mananya, ya siap-siap aja bahwa syarat bahasa Inggris yang ada di dalam persyaratan di Australia Awards Scholarship itu sangat berbeda dengan scholarship yang maksudnya ketika kita daftar masuk ke dalam kampus gitu. Karena yang di kampus itu persyaratannya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat gitu ceritanya. Nah, sebelum kakak memperkenalkan siapa sih ini
pengajar kita hari ini, kakak perkenalkan diri dulu. Nama kakak Anggi Subijanto. Kalian bisa lihat nama panjang kakak di sini karena kakak selalu pakai Zoom-nya buat meeting, jadi nama panjang kakak. Panggil saja kakak Anggi. Kakak lulusan dari Master of International Relations di University of Deakin di Melbourne. Alhamdulillah salah satu penerima awardee Australia Award Scholarship, dan juga kakak menerima beasiswa short course dari Australia Award Scholarship Indonesia untuk Women Leadership for Development. Waktu itu kakak peserta paling muda, di mana yang lain itu istri wali kota, rektor, dan high leader yang women high leader yang udah pada berpengalaman jauh daripada kakak. Jadi teman-teman, kakak akan memperkenalkan sedikit tentang Kak Tony. Kak Tony adalah salah satu tim instruktur yang ada di Indonesia, babak belur. Dan Kak Tony ini sekarang lulusan dari Universitas Negeri Semarang, dan juga pelatihan bahasa Inggris di Dinas UMKM Transmigrasi Kudus. Kak Tony ini punya pengalaman banyak di English Kampung Pare, dan teman-teman nanti bisa ngobrol langsung sama Kak Tony yang punya penghargaan banyak di Asian Games, badminton, carta politika, dan lain-lain. Nah, teman-teman, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, kakak langsung kasih waktunya buat Kak Tony ya. Kak Tony silakan bisa menyalakan mikrofon. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi ya, oke. Masih semangat pagi. Ya? Sudah. Oke, baik. Pagi. Sudah belajar dari kemarin ya. Kita pagi ini belajar lagi ya. Jangan patah semangat ya, harus semangat selalu. Karena proses untuk meningkatkan nilai TOEFL ya, itu butuh proses yang sangat panjang, teman-teman. Jadi teman-teman harus fokus ya, satu step demi step untuk mencapai target yang teman-teman inginkan. Seperti itu ya. Oke, materi pada pagi hari ini kita akan membahas ya tentang paralelism, teman-teman. Ya, nanti kita jelaskan lebih dalam apa itu paralelism. Sebelum kita masuk ke materi, ya, kita akan bermain game ya. Game terlebih dahulu di pretest. Pretest apa sih gunanya sih Kak gitu ya? Pretest gunanya adalah untuk mengukur nih kemampuan teman-teman untuk menganalisis ya, materi tentang ini gitu ya. Saya akan share link quizzes untuk teman-teman bisa mainkan ya. Oke, barangkali teman-teman belum pada mengenal saya ya. Saya adalah Tony ya. Saya sekarang tinggal di Semarang, begitu teman-teman. Tadi Mbak Anggi sudah menyebutkan ya, saya lulusan dari Universitas Negeri Semarang gitu. Nah, di sini saya sebagai fasilitator untuk memberikan materi ya terkait materi-materi di dalam TOEFL. Seperti itu, teman-teman. Oke, sebentar saya coba dulu untuk men-share ya link untuk main quizesnya. Bentar, baru loading ini untuk webnya.
Terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, terlihat ya. Baik. Jadi sebetulnya paralelisme itu kalau di soal sangat mudah. Kalau di yang udah terbiasa belajar di paralelisme, ya, itu soal TOEFL itu hanya sebuah bonus begitu teman-teman. Kalau di soal TOEFL, ya, polanya seperti apa pasti tahu ya. Dan 16 sampai 40 itu tentang word error gitu ya teman-teman, yang kata-kata yang digaris bawahi. Nah, tentu paralelisme ini di bagian part 2 teman-teman, yang 16 sampai 40 seperti itu. Jadi teman-teman harus melihat ya pola-polanya di paralelisme. Nanti kita belajar ya di sesi kali ini. Oke, jadi kita akan belajar ya 3 bagian teman-teman yang perlu teman-teman ketahui mengenai ini paralelisme gitu ya. Yang pertama adalah paralelism structure ya with coordinate conjunction. Kemudian use parallel structure with paired conjunction. Kemudian dengan comparison teman-teman. Ini kita akan belajar mengenai 3 materi ini. Ya. Materi tentang ini ada 3 ini. Nanti teman-teman bisa fokus seperti itu ya. Oke, step demi step. Oke, pertama ya, paralelisme itu apa sih Kak? Gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan, paralelisme ada structure ya, have the same grammatical form dan function. Yaitu punya susunan pola yang sama teman-teman dan fungsi yang sama gitu ya. Jika biasanya ya pola paralelisme itu terdiri dari koma, kemudian bla bla bla, koma, kemudian ada n di situ teman-teman. Jika koma itu bla 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 itu atau titik-titik itu dia gerund yang ing, nah itu selanjutnya juga ing teman-teman. Itu perlu diingat ya, seperti itu. Jika dia non, maka selanjutnya teman-teman yang di sampingnya itu adalah non teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Polanya harus sama. Jika kelas katanya non, maka selanjutnya juga non. Jika polanya verb, pola selanjutnya juga verb. Seperti itu. Nah, di coordinate conjunction itu ada and, but, dan or. Ya, di coordinate conjunction. Gitu. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman ya. Ada rumusnya dari coordinate conjunction. Di sini ada and, but, or. Nah, di sini ada harusnya some structure teman-teman. Jika dia non, maka selanjutnya juga non. Gitu teman-teman. Jika dia clausa, selanjutnya juga clausa. Gitu. Jadi susunan polanya itu sama teman-teman. Ya, susunan polanya sama. Jika gerund, ya, jika gerund maka dia gerund dan akhirnya juga gerund. Seperti itu. Polanya mudah teman-teman, bisa di analisis begitu. Nah, contohnya nih teman-teman. Contohnya mengenai non, ya. I need to talk to the manager, gitu ya, or the assistant manager. Nah, verbnya mana sih Kak? Ini verbnya. Jadi pola sebuah kalimat adalah subjek dan verb. Nah, apa sih paralelnya Kak gitu ya? Paralelnya apa sih gitu ya? Nah, ini paralelnya teman-teman. Non. The manager, assistant manager. Ini polanya teman-teman. Ini non phrase.
gitu ya. Ini pola artikel ketemu noun gitu ya. Ini non phrase. Kemudian assistant manager gitu ya. Ini juga non phrase teman-teman. Ada noun ketemu noun. Ada ini artikel gitu ya. Dan dihubungkan sama or gitu teman-teman. Dan itu polanya non phrase. Jadi seperti itu bisa dianalisis. Ketika satu ini non, maka selanjutnya juga non. Dan itu juga terdapat di soal contoh di nomor 2 ini, teman-teman. She is not a teacher, but a lawyer, gitu ya. Dan menghubungkan sebuah profesi, teman-teman. Menghubungkan sebuah profesi, a teacher, tapi seorang lawyer, gitu ya. Menghubungkan sebuah profesi. Dan kelas katanya adalah apa sih? Non. Gitu ya. Tadi malam saya sudah bilang ya mengenai kelas kata, teman-teman harus menguasai semua kelas kata ya. Baik noun, adjective, adverb, verb ya, conjunction dan lain-lain. Teman-teman harus dikuatkan di situ untuk mengisi atau menjawab soal-soal di part 2, teman-teman ya, 16 sampai 40. Ada dua juga yang you can choose from activities such as hiking and kayaking. Nah, seperti ini. Ini menghubungkan dengan gerund, teman-teman. Gerund apa sih, Kak? Gitu ya. Gerund adalah verb ing, teman-teman. Verb ing yang biasanya diibui ing. Kata aslinya apa sih? Hike, gitu ya. Kemudian diubah menjadi hiking, gitu ya. Dan kata selanjutnya juga harus berakhiran ing-ing, teman-teman. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang verb, teman-teman. Tadi udah menjelaskan tentang noun, sekarang menjelaskan tentang verb, ya. Dan dihubungkan sama verb conjunction, ya. Tadi. Nah, ini ada add, sama sleep. Nah, verbnya harus sama, teman-teman. Jika dia bertambahan s, maka selanjutnya juga s, gitu ya. Nah, jika dia verb SIS, maka selanjutnya verb SIS juga, gitu ya. Dan ada di sini sebagai yang menyatakan dia paralel, gitu ya. Kemudian ada she invite us to her home but never talk with us. Dia menjelaskan verb juga, seperti itu. Paham ya? Ini untuk jadi tidak pakai S, setelah itu tidak pakai seperti itu. Oke. Kemudian ada adjektif menghubungkan gitu ya. Baik hati dan terlihat di kamu gitu ya, yang saya sarankan tadi long gitu ya, atau use dictionary gitu ya. Atau follow itu ada gitu ya. Dan ada difficult juga adjektif. Ing dan ada or bukan adjektif dengan adjektif. Oke, selanjutnya keska tidak terdiri subjek dan verb, teman-teman ya, tidak terdiri subjek atau ada in front of the building ya. Nah, ini menghubungkan phrase, teman-teman. Verbnya mana sih, Kak? Verbnya adalah are ya. Ini inversi, teman-teman. Yang sudah belajar tadi malam mengenai inversi pasti tahu ciri inversi itu apa gitu ya. Ada there di situ. Gitu ya. Ini parallelism gitu ya, menghubungkan praise ya dengan praise. Ada on my this, in the word hour ya.
Dia menghubungkan dua phrase di situ dan ada or yang menyatakan dia parallelism. Kemudian ada the check will be ready not at noon but at once, ya. Ini juga phrase teman-teman. Ya, verbnya masih will be. Ini verbnya. Subjeknya ini the check. Oke, seperti itu ya. Ada but di sini sebagai tadi menyatakan dia parallelism. Seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut menghubungkan klausa teman-teman. Klausa ya. Dia menyatakan ada biasanya ada what you say, what you do ya. Nah, itu menghubungkan klausa teman-teman. Ya, ini klausanya adalah non clause teman-teman ya. To be. Ada and because I want to be. Harus sama polanya teman-teman. Jika dia di sini ada because, maka di sini juga ada because ya. Jika di sini ada what, di sini juga ada what gitu ya. Itu sama harusnya teman-teman. Ya. Mr. Lukman like to go home early ya. Nah, ada but. Dia menyatakan ini clause nih teman-teman. Clause apa sih? Terdiri dari subjek dan verb ya kan? His wife, ini verbnya. Ini verbnya. Dapat yang menyatakan dia paralel seperti itu. Sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, baik kita mulai nih teman-teman agar teman-teman punya pandangan ya mengenai paralelism terkait tentang tadi and or but. Saya kasih contoh dua seperti itu. So, and in a restaurant. Apa sih yang salah Kak gitu ya? Pasti teman-teman bingung ya, mana sih yang salah? Kayaknya betul nih gitu kan. Nah, ada and teman-teman. Ada and a typist. Seorang penulis ya, typist ya. Atau housekeeper, ibu rumah tangga ya. Ya, seperti itu. Ada in a restaurant. Sebuah pekerjaan atau sebuah tempat teman-teman. Apakah yang seharusnya adalah waitress ya? Yang berhubungan dengan restoran apa sih teman-teman yang pekerjaannya? Seharusnya apa? Wait. Teman-teman harus melihat ada and di situ ya, seperti itu. Nomor 2 nih. The report you are looking for could be in the file or on the desk. Ini betul teman-teman. Kenapa? Ada or di sini. Dia kemudian yang menghubungkan apa? Dia ada phrase. Ya, ada phrase. In the file, ini phrase seperti itu. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk melihat soal nomor 3 sampai 10. Oke, 1 menit bisa dilihat terlebih dahulu. What? Oke, sudah ya, kita bahas bareng-bareng ya. Biar lebih paham teman-teman. Ya, untuk mikrofonnya bisa dinyalakan untuk kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Nggak apa-apa salah gitu ya, jangan malu untuk melakukan kesalahan teman-teman ya. Kita bahas bareng-bareng ya, menjawab soal 3 sampai 10. Oke? Oke, 3 sampai 10. Ini teman-teman 3 apakah betul? Betul atau salah? Correct atau incorrect? Correct. She worked very hard, right? On the first session. Okay, correct. Correct.
Oke, ada apanya tadi yang menyatakan paralelnya ada apa? But. Oke, ada but. Oke, verbnya mana teman-teman? Was. Was. Oke, verbnya pakai S atau enggak? Pakai. Pakai S. Oke, jadi setelah but itu harus paralel ya teman-teman ya. Get-nya itu juga harus pakai S. Oke, jadi ini betul ya? Correct. Oke, correct. Oke. Nomor 4 teman-teman, ini salah atau betul? Correct atau incorrect? I think incorrect. Correct. Yang menyatakan paralelnya mana? Ada N, oke. Verbnya mana teman-teman? Introduce. Oh, introduce, oke. Terus kemudian verbnya mana? Told. Told, oke. Kemudian ada lagi verbnya? Finishing. Finishing, oke. Verb satunya, verb klausa pertamanya adalah introduce. Verb berapa? Verb 2. Verb 2, oke. Kemudian third verb berapa? Verb 1. Verb 1 atau verb 2? Verb 2. Oke, verb 2 ya, verb 2. Ada finishing, ini verb berapa teman-teman? Gerund ya. Dia verb, bukan verb ya? Bukan verb. Jadi harus diganti apa finishing nih teman-teman? Finished. Oke, finish it ya. Oke, finish it. Semuanya harus paralel teman-teman ya. Paralel verb 2 gitu ya. Karena ada kata-kata N yang menyatakan dia paralel gitu ya. Kemudian nomor 5 nih, you should know ya, yang menyatakan Correct. paralelnya mana teman-teman? Ada N, oke. Ada N, kemudian verbnya mana? No. Oke, no. Ada verb lagi? You must complain. Oke. When the program start juga itu ya. Verb. Oke. Verbnya satu semua nih teman-teman. Ya, verb satu. Oke. Ini modal ketemu verb satu ya, harusnya betul ya. Modal ketemu verb satu. Materi tadi malam teman-teman ya. Program karena ada satu makanya harus pakai verb SIS gitu ya. Kemudian ada klausa lagi nih, must. Nah, ini modal juga nih teman-teman, modal ketemu verb 1. Jadi jawabannya di nomor 5 ini adalah betul ya, correct karena menghubungkan verb 1 dengan verb 1. Gitu ya, ada modal, ada modal. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, nomor 6. Nomor 6, correct atau incorrect teman-teman? Ini agak membingungkan teman-teman ya, bisa sedikit fokus gitu ya. Nomor 6 ini correct teman-teman ya. Nomor 6 correct. Ini sebetulnya ya omitting teman-teman ya. Apa sih menyatakan dia paralelnya? Ada but di sini, ya kan? Ada but. Very impressive dia adalah apa namanya, non phrase ya. Kemudian ada rather ya, rather ada worse di sini ya. Kenapa ada dua verb sih kak gitu kan? Ini nggak ada conjunction gitu ya, nggak ada conjunction di situ. But itu bukan conjunction ya di sini, karena but di sini adalah memparalelkan short dengan impressive gitu ya. Sedangkan nggak ada conjunction di situ, harus ada conjunction kan kak ketika ada dua verb gitu ya. Nah ini teman-teman, ini biasanya teman-teman terkecoh di sini. Ini sebetulnya dia omitting teman-teman. Apa sih omitting itu? Omitting ya adalah bisa dicatat teman-teman. Omitting adalah penghilangan conjunction teman-teman ya. Penghilangan conjunction. Ya, penghilangan conjunction itu omitting ya. Omitting itu bisa di adjective clause, bisa di adverbial clause dia. Dan ini kata-kata ini terletak di adjective clause teman-teman. Apa sih yang menyatakan dia adjective clause? Karena ada paper di sini. Paper clause katanya apa sih? Noun, ya kan?
paper kelas katanya noun. Makanya dia omitting dari adjective clause. Kata aslinya apa sih, Kak? Kan teman ya, the term paper very impressive. Nah, with-nya itu di omitting, conjunction-nya dihilangkan gitu ya. Paham ya? Makanya nomor 6 ini jawabannya correct. Omitting seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 7 nih teman-teman. The suggest taking the plane this evening or that we go by train tomorrow. Incorrect. Correct atau incorrect? Incorrect. Oke, yang menyatakan dia paralelnya mana teman-teman? Harus lihat Or. pertama ya. Or. Oke, kemudian subjeknya mana? Suggest. Suggest. Suggestion ya. Yes. Oke. Ada talking the plan this evening or that we go. Nah, or that we go by train. Ada by train nih teman-teman ya. Di sini ada talking ya. Seharusnya salah kan? Seharusnya nggak paralel. Ini nggak paralel teman-teman ya. Seharusnya ya teman-teman itu talking ini diganti dengan the train. Maksudnya ini by. Ada by train ini harusnya diganti dengan the train. Ya, karena ini ada plan, the plan ya. Seharusnya sini ada juga the plan sama. Di sini pakai the train. Di sini pakai the dengan kereta. We go by train diganti sama the train. The train yang dia menyatakan paralel gitu ya. Jawabannya adalah incorrect teman-teman. Ya, seperti itu. Nomor 8 nih. Nomor 8 correct atau incorrect teman-teman? Nomor 8 Incorrect. Oke, incorrect. Kok bisa incorrect? Mana yang menyatakan dia paralel? Or N. Oke, ada N ya. Ada N. Kemudian verbnya mana sih teman-teman? Ada will inform. Oke, will inform. Kemudian ada you should apply. Ya kan, you should apply. Kemudian the there are assistant there then will inform you awareness ini. You should apply for your diploma. Ya, ini sudah selaras ya teman-teman ya, udah paralel ya. Ada will inform, ada you should inform. Ya, seperti itu. Ya, and di sini bukan sebagai conjunction ya. Dia memparalelkan gitu ya. Ada will inform, ada ya kan? Jadi jawabannya adalah correct teman-teman. Ya, ketika di depan ada modal, maka setelah itu juga ada modal. Seperti itu ya. Oke, nomor 9 nih teman-teman. Nomor 9, correct atau incorrect? Correct. Nomor 9 correct ya. Oke, kenapa bisa correct? Yang menyatakan paralel mana? N. Oke, and. Nah, there are people to file, to report, to type. Nah, to file, to type, ya. Kemudian this letter should be answered, gitu ya. Answer. Harus dijawab. Letter surat itu harus dijawab atau untuk menjawab, gitu ya. Di sini ada to file yang menyatakan dia to type, ya. To pakai to. Seharusnya sini juga harus diganti ya. Letter harus to. Nah, sini harusnya should be
To answer gitu ya. Seharusnya to answer gitu teman-teman. To answer. Karena apa? Karena dia memparalelkan kata-kata to. Ya, yang lebih dominan itu yang jadi jadi rujukan gitu teman-teman ya. Ada to. Makanya answer ini harus diganti ya. The letter to answer. Ya, those letter ini subnya dihilangkan. The letter atau those letters to answer gitu ya. To answer seperti itu. Terus memparalelkan to seperti itu ya. Nomor 10 teman-teman. The manager needed a quick but true response. Kata yang memparalelkan mana? Ada but di situ. Oke. Kemudian ada verbnya mana? Needed. Oke, verbnya needed. Verb berapa ini teman-teman? Verb 2 ya. Oke. Ada a quick. Ya. Quick itu apa sih? Ini ada press teman-teman. Ya, ada a quick. Ya. Ini non press teman-teman ya. Jadi ini betul ya. Memparalelkan non press di situ. Ada but. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya nomor 10 adalah correct. Correct. Oke, paham ya sampai saat ini? Apa kecepatan atau lambat teman-teman? Nanti bisa bilang ya kalau kecepatan atau lambat seperti itu. Kalau belum paham nanti bisa dibicarakan di mikrofon ini ya. Saya belum paham Kak gitu ya. Seperti itu atau di chatnya. Oke, lanjut ke next page. Nah, ini biasanya teman-teman di soal TOEFL ya. Biasanya seperti ini. Cuman ini saya ngambilnya ada di multiple choice gitu ya, pilihan ganda. Tapi kebanyakan real testnya aslinya di paralel ini biasanya di part 2 teman-teman. Nah ini saya buat soal multiple choice yang bentuknya seperti ini. Oke, jawab nomor 1. Jawabannya apa teman-teman kira-kira? Brushes. Apa namanya? Katanya apa? With brushes. With brush, Charlie. A. A. Brushes. Oke, brushes ya. Kenapa bisa jawab brushes? Verbnya pakai X. Yeah. Oke, semuanya pakai S ya. Di sini ada or sebagai penghubungnya nih teman-teman, paralelnya. Ada with rollers. Semuanya pakai S teman-teman ya. Ini memparalelkan non ya. With rollers, spray guns. Nah, lebih dari satu brushes ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah alpha teman-teman ya. Teman-teman tidak perlu mengartikan ya kalau soal di paralel ya, nggak perlu diartikan, hanya melihat saja atau fokusnya saja ke mana sih noun, mana sih adjektif, mana sih verb gitu ya, seperti itu. Ini menghubungkan rollers, branches, or spray guns gitu ya, seperti itu. Jawabannya adalah alpha. Oke. Nomor 2 nih teman-teman. Frozen orange just must be picked bla 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 and stored when the fruit is ripe. Gitu ya. Nah, mana sih verbnya teman-teman? Kita cari verbnya dulu nih. Oke, must be picked. Oke, must be picked ini pasif ya teman-teman ya. Oke, pasif. Kemudian ada verbnya lagi, ada on yang menyatakan dia paralel. Stored. Dia verb juga loh teman-teman ya. Nah, ada verb lagi nih, verb 2. Paralel verb 3 gitu ya. Nah, dia verb 3 nih. Makanya setelah ini harusnya apa? Be frozen. Be frozen. Oke.
Alpha atau Charlie teman-teman? Charlie. Alpha. Alpha. Kenapa Alpha? Alpha. Soalnya Salah ya teman-teman ya. Ya sudah bagus. Ini sebetulnya must be picked. Kita lihat dulu nih teman-teman. Share